Yuk, ya sahabat disabilitas, jumpa lagi dengan saya. Ya. Kali ini saya akan ngobrol santai bersama dengan kedua calon pendeta kita. Ya, eh, mereka berdua ini adalah mahasiswa Fakultas Teologi UKSW. Betul ya? Ya, betul, Pak. Oke, boleh dong, abang berdua ini ganteng-ganteng ini memperkenalkan diri dulu lah. Yuk, Oke, kalau saya, Pak, nama saya Eben Bastian Panggabean. yuk, Kalau saya berasal dari Piaraja Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Tapanuli Sumatera Utara, Utara. Iya. AKBP, Asal gereja HKBP. AKBP. Iya, Oke. Keren. Jauh-jauh ya, jauh-jauh, Pak. Tapanuli Utara ke sini. Ya, jauh. Ya, Iya. kalau lewat jalur darat 3 hari 3 malam, Pak. Harus sampai sini. Itu pakai bis itu Pakai ya. bis, Pak. Tapi kalau lewat jalur udara 1 hari sampai. Oh, Ya. oke oke, yuk. Yuk, lanjut lanjut. Boleh, siapa? Nama? Nama Alessandro Gaspers, Pak, Alessandro Gaspers. dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gereja apa Gereja nih? Gemit, Gemit Gereja Maseli Injili di Timur. Masehi Injili di Timur. Oke. Ini ngomong-ngomong pengen jadi pendeta semua nih. Ya, pengen jadi pendeta. Serius? Serius, Pak. Serius? Serius. Tunggu, bukannya gini nih, menarik ini. Jadi biasanya calon pendeta itu kan eh, kapan? Kriterianya kan ini kan ya, dibutuhkan calon pendeta sehat, jasmani dan rohani. Benar sekali, Pak. Betul kan ya? Betul, betul, Pak. Nah, itu kan harus sempurna nih. Mata sempurna, tubuh sempurna gitu kan. Tidak boleh punya stigma cap negatif gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kan kalian nggak bisa fokus nih. Nggak, teman-teman gini, kedua tamu kita ini, tamu saya ini adalah eh, biasanya orang Kristen menyebutnya dengan ini mempunyai karunia yang ajaib. Berbeda gitu loh, Pak. Oh, berbeda. Jadi mereka punya anugerah yang berbeda, ya. Mata yang Ya mungkin yang tidak sama dengan yang lain. oh, Mm-mm. apa itu mata yang Juling, tidak juling, apa Pak. juling. Juling. Nggak, dia malu ngomong juling. Biasa orang bilang kerok. Kerong. Kerok. Kalau di Iya, kami iya. beda ya. Kerok. Kero, Kalau kero, sama iya. kami beda. Apa? Kalau kami istilahnya selong gitu loh, Pak. Selong. Ah, Selong itu apa? ya kayak ukuran mata sebelah yang tidak sama dengan yang sebelahnya lagi gitu. Selong. Iya, Selong. mm-mm. Ukuran mata Yang yang tidak sebelah sama. Tentunya. tidak Iya, sama tidak ya, sama. tidak simetris. Iya, gitu. Oke. Kero itu kayaknya Jawa itu. Kerok, kerok. Iya, Kerok. kayak kero. Rok pakai K. Oh, kalau kero itu Jawa juga kan ya? Dia melihatnya agak agak tidak, kalau melihat ke depan begini bola mata tidak lurus ke depan. Cuman satu biasanya. Hanya satu. Oh, oke. Nah, ini menarik ini. Mata yang juling, selong tadi itu mau jadi pendeta. Memang boleh. Ya, pada dasarnya bisa, Pak. Kenapa? Karena kan tidak ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang pelayan. Ya cukup tadi, sehat jasmani rohani. Ya ini kan bukan termasuk yang sakit Oh, gitu. ini enggak sakit Iya, jasmani ya? bukan. Oh, enggak. Jadi Oh, itu oke. salah. Kalau kita beranggapan kalau demikian, itu salah. Karena menurut kami, ya ini yang Tuhan berikan. Ini yang Ah, Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya kita harus syukuri. Jadi kita persembahkan hidup kita aja. Ya apa salahnya coba, Pak? Kan nggak sakit istilahnya gitu, nggak sakit. Cuma kan sehat jasmani rohani gitu. oke. Gak ada salahnya. Nggak ada. Meskipun selong. Iya, gak ada salahnya. Selong itu negatif kan ya? Atau gimana? Ya istilahnya bisa berbau negatif lah ke orang yang mengalaminya. Gitu. Jadi semisal saya dibilang gini kan, Ben salong katanya kan. Ah, Jadi itu ranahnya ke saya karena saya bola matanya tidak simetris dua-duanya gitu. oke, Jadi oke, oke. Sandro, kerok. Iya. Eh, bisa jadi pendeta. Bisa sih, Pak. Karena kan istilahnya ini tidak memberikan dampak yang negatif untuk orang lain. Tapi Oke. mungkin Ah, hanya memberikan stigma yang buruk tentang kita. Misalnya cacat. oke. Oh, matamu kok misalnya kayak kenapa ndak bisa fokus?
Kenapa kok sebelahnya ke kanan, sebelahnya ke kiri, coba dong fokus. Nah, mungkin itu menjadi penghinaan buat kami, tapi kalau untuk mempengaruhi ke hadapan jemaat atau pelayan nanti ke depannya kayaknya tidak mempengaruhi yang sebesar itu sih, Pak, kalau dari saya. Oke, oke. Nah, tunggu, tunggu. Selong, Kerok itu kemudian kan pada akhirnya cerita nih, ada stigma negatif Mhm. terhadap kalian. Tunggu, punya pengalaman itu enggak? Ya, kalau aku sih punya, Pak, punya pengalamannya. Heeh, itu kapan? Itu dari sejak SMP, SMA, kan Hmm? SMA baru saya putuskan hendak menjadi seorang pendeta kan. Ah, ah. Oke, jadi sebelum itu ada yang beranggapan dan Tunggu, tunggu, berpandangan. tunggu. Jangan-jangan jadi pendeta ini pelarian kan? No, 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 bukan, Pak, bukan, 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 Enggak, bukan, enggak, enggak. bukan, Oke, bukan, iya, iya, bukan. iya. Jadi Heeh. saya sedikit cerita kenapa saya ingin menjadi pendeta gitu, Pak. Ah. Jadi awal saya lahir sampai dengan kelas 2 SMP, Hmm? saya itu punya pengalaman entah gimana ya dibilangnya. Kayak nggak semua orang yang bisa merasakan itu. Saya pernah sakit itu dari sejak saya lahir sampai dengan kelas 2 SMP itu saya mengalami berbagai penyakit. Dan Hmm? bahkan dengan itu orang tua saya pernah bernazar atau berjanji Hmm. ketika anak saya ini sembuh, saya akan persembahkan padamu Tuhan. Oke. Saya ingat itu dan saya betul-betul ketika saya sembuh, Pak, sembuh total gitu. Jadi saya ingin mewujudkan hal itu. Dan memang Hmm. ketika saya melihat pribadi seorang pendeta, saya tertarik untuk menjadi seorang pendeta juga. Jadi Hmm. selain dari pengalaman tadi yang Hmm. mengarahkan saya menjadi seorang pendeta, ketika saya melihat seorang pendeta juga itu juga yang akan membuat saya menjadi seorang pendeta. Sehingga pada dasarnya sewaktu saya tamat dari SMA, Apapun kondisinya, iya, selong atau iya, gitu, enggak, iya, bukan persoalan. bukan persoalan. Jadi saya putuskan Hmm. banyak yang waktu itu menawarkan untuk lanjut di universitas yang lain Hmm. karena di SMA juga saya punya prestasi-prestasi, Hmm. bukan makanya saya bilang, saya bukan orang yang punya masalah tertentu, enggak. Oke, oke. Karena saya juga di intelektual bisa. Oke. Oke, Yo. jadi banyak yang menawarkan, "Gimana kalau kamu lanjut ke Undip atau Hmm. universitas lainnya?" Tit. Iya, yang mungkin. Oh, saya tolak gitu, Pak, Oke, karena oke, saya oke, ingin oke. menjadi seorang pendeta. Bahkan Eh. tawaran itu udah di depan mata loh, Pak, udah di Oke, depan oke, mata, oke. tapi aku tolak gitu. Hmm. Sehingga aku ingin memberikan diri sepenuhnya Hmm. untuk Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta gitu, Apapun stigma apapun stigma. negatif yang kamu terima. Apapun itu, harus tetap menjadi seorang pendeta. Oke, keren. Iya. Sandro, gimana? Pernah mengalami stigma negatif terhadap kondisimu yang seperti ini? Pernah. Apa-apa itu? Mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang Eben sampaikan, Hmm. Pak. Dulu juga saya dari dulu tuh pokoknya seluruh penyakit apapun itu sudah Tunggu, se ini kalian penyakitan itu ya? ya pokoknya, Sorry, sorry. apa yang Eben ceritakan tuh mirip, Hah? Pak. Jadi Oke, mengalami banyak sakit, oke. terus kemudian orang tua bernasar bahwa nanti kalau misalnya sembuh Hmm. total akan dipersembahkan untuk Tuhan dan itu menjadi tantangan. Misalnya kayak dulu saya SD, Hmm. sekolah Kristen, Oke. sekolah swasta, dan saya sudah mengalami stigma itu dari SD. Misalnya kayak juling, Hmm. matamu juling, cacat. Bahasa cacat itu selalu di teman-teman sebaya, Hmm. cacat dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa ada juga kakak tingkat yang disabilitas, tapi dia yang apa ya, istilahnya tuh apa, kayak Zakeus begitu, Pak. Pendek gitu ya? Pendek tapi kayak dia di kursi roda Dwarfisme gitu ya, katanya, dwarfis apa ya? Iya, tidak tumbuh normal ya. gitulah ya? Jadi dia seperti itu tapi diberikan ruang, masih bisa berkarya dan Oke, sebagainya. Jadi oke, akhirnya di situ saya sempat bertanya sih kayak, "Kenapa sih harus lahir seperti ini? oke. Kenapa berbeda dengan teman-teman lain yang kayak ketika foto Mmm. mereka bisa fokus tapi mata saya lari kiri dan kanan sebelah." Terus saya bertanya dengan orang-orang memang ini sudah dari keturunan. Mmm. Keturunan memang seperti itu, tapi yang sebelum-sebelumnya itu mereka melakukan operasi. Oke. Dan di saat itu memang saya ditawari untuk bagaimana nanti kalau besar operasi. Mmm. Tapi di saat itu saya melihat bahwa ini sebuah keunikan. Oke, Jadi oke. istilahnya ketika orang mengenal saya, "Oh, Sandro yang itu ya?" Tapi di saat itu saya sudah bisa menerima kekurangan yang ada, Pak. Kalau ada orang, "Eh, Sandro yang cacat mata itu Ya ya?" misalnya kayak, "Oh, Apa? Sandro yang juling ya?" Oke, Misalnya kayak Sandro yang langsung juling, seperti itu, kayak akhirnya saya sudah bisa menerima. tidak sakit hati. Tidak sakit hati karena dari SD itu kan sudah bilang cacat dan sebagainya, tapi saya menerima bahwa kayak ini keunikan dari Tuhan. Mungkin tidak semua mungkin ada orang yang sama tapi mereka tidak bisa sampai kayak menerima kekurangan. Tapi bagi saya kayak itu tidak menghambat saya untuk
mengembangkan diri terus gitu. Jadi itu memang Mmm, menjadi stigma buruk, tapi saya mau buktikan bahwa sekalipun mungkin di kalangan itu tidak normal, tapi saya bisa tetap istilahnya sebaya dengan kalian begitu. oke, tunggu tunggu, gini, eee, biasanya nih, kalau orang yang di stigma negatif, ya, kemudian pasti dalam pertemanan agak dijauhi, atau kalau bahasa sekarang pasti sering kena bully lah ya. Iya. Bisa nggak kasih tip nih, eee, apa yang menyebabkan kalian berdua yang sejak sejak dulu kena bully karena kondisi mata yang seperti ini, ya, tapi tetap fight. Artinya sesuatu yang negatif itu justru menjadi menjadi sebuah apa, boleh saya bilang tantangan, boleh saya bilang peluang, atau menjadi motivasi untuk, "Enggak, aku tidak seperti yang mereka pikirkan." Enggak, oke, silakan. Kenapa bisa begitu? Kalau dari saya Pak, yang pertama itu jangan jangan menutup diri, Oke, menjauhkan diri dari keluarga. Karena kayak saya orangnya selalu ketika mengalami sesuatu, saya selalu bercerita dengan kepada orang tua. orang tua, misalnya kayak saya mengalami ini. Makanya ketika dari cerita-cerita itu kan disarankan kayak, sudah nanti besar operasi." Tapi pada hari Tunggu, ketika orang tuamu kamu dibully nih, ya terus cerita orang tuamu gimana? kayak, istilahnya tidak usah peduli omongan orang, Oke, lebih arahkan ke situ, kayak mmm, nggak apa-apa sih bodo amat sedikit dengan apa yang orang katakan begitu. agak egois dikit lah ya? Ya egois dikit, Ah, tapi kayak di saat itu saya juga mungkin saya akhirnya dari situ saya jadi orang yang selektif, Pak, dalam dalam berteman. berteman. Jadi saya lebih kayak orang yang bisa terima saya, kekurangan Tadinya saya. Tadinya itu saya mau berteman dengan siapa siapapun. saja, tapi karena dari SD seperti itu akhirnya terbawa sampai kuliah itu saya jadi orang yang selektif. Jadi kayak yang bisa terima kekurangan, jadi egois sedikit begitu, Pak. Tapi itu membuat saya tidak, apa ya, tidak merasa terdiskriminasi lagi dari Mmm, oke. pernyataan-pernyataan orang, begitu sih, Pak, kalau dari saya. Ya ya, itu berarti kamu berteman dengan siapapun yang bisa melihat potensimu, ya. Oke, terima kasih. Eben, Aku sih Pak, apa sih yang membuat aku bisa melawan segala sesuatunya itu? Fight dengan apa yang terjadi, dengan segala pandangan yang ada dalam, masyarakat terhadap saya, itu yang pertama saya pegang ini Pak, tidak ada manusia yang sempurna. oke Oke, itu oke. yang pertama, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, Mmm, yang kedua, setiap manusia pasti punya kekurangan dalam hal apapun, mmm, karena kesempurnaan itu milik Tuhan kan. Dan yang ketiga Pak, saya imani dan saya percayai, di tengah-tengah kekurangan sekalipun, mhm. pasti ada kelebihan yang menonjol dalam dirinya, Wes, gitu. ini keren ini. Itu yang saya pahami, oke. Dan itu saya yakini Pak, Mmm, ketika saya punya, eee, fisik yang mungkin tidak berbeda dengan orang lain, mata mhm saya berbeda dengan mhm mata orang lain, mhm. ya saya berpikir positif aja Pak. Itu Oke yang diberikan Tuhan sama aku. Jadi oke, saya harus syukuri, mmm, saya harus, bisa tunjukkan bahwa inilah diri saya, jati diri saya seperti ini. mmm, Tidak oke, berpengaruh terhadap apa saya ke depan, bagaimana saya ke depan tidak berpengaruh. Karena Tuhan juga selain menganugerahi saya seperti ini, mmm, saya juga dikasih Tuhan pengetahuan, intelektual, sehingga mhm, saya bisa meningkatkan potensi yang ada dalam diri saya. Sehingga menurut saya itu yang harus dikembangkan. Di tengah-tengah kekurangan itu ada kelebihan tertentu yang harus ditunjukkan. Sehingga ini yang menjadi eh, dorongan bagi kita, bagi saya pribadi mmm, untuk mhm, bangkit daripada apa yang dikatakan oleh masyarakat itu. Oh, kamu tidak bisa demikian. mmm, Saya akan buktikan saya bisa. oke oke Karena oke. saya punya potensi itu. Jadi saya tidak akan pernah mengurung diri saya, Ini balas dendam tapi bukan positif begitu sebenarnya ya? bukan balas dendam sih, Bukan? Pak, tapi bagaimana kita menunjukkan diri kita itu bisa, itu. Oke. Itu dasarnya, Pak. Itu sih yang menurut saya, Mmm, Pak. iya Dan iya iya saya iya, ingat orang tua saya juga berpesan, mhm, "Tunjukkan dirimu, tidak ada manusia yang sempurna, tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya. Bagaimanapun dirimu, mmm, lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan padamu, mmm, terima itu dan syukuri." Itu, Pak. wih keren. Itu berarti ini ya, jadi penerimaan diri kalian dengan kondisi yang seperti hari ini, itu sangat dipengaruhi oleh penerimaan diri keluarga, Ya, bisa. Ya, begitu Benar ya? benar.
Karena keluarga ibarat apa ya, tidak perlu menyalahkan orang lain lah ya. Tidak menyalahkan orang lain karena kondisi anak yang seperti ini gitu ya. Ya. Dan selalu memotivasi, oke deh, nanti dioperasi. Itu kan menenangkan. Betul nggak? Iya. Menenangkan ya. Oke, enggak, kamu harus bisa menunjukkan potensimu. Ya kan? Jadi ada dorongan dari orang tua gitu, Pak, Jadi dari dorongan keluarga. dari Iya, keluarga juga. iya. Oke, itu di sekolah. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian sedang sekolah minggu, Hmm, ini ya sekolah minggu lah ya, iya, iya, apa sih namanya? Ejekan lah ya. iya. Biasa kan? Bisa, bisa. Bergurau, ejekan, sekolah minggu, atau mungkin apa, katekisasi gitu. Iya. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira ada begitu juga atau gimana? Atau sekolah minggu itu terus motivasi? Ya, kalau saya pribadi sih, Pak, Heeh, ada juga sih pandangan-pandangan demikian ketika saya sekolah minggu, heeh, ketika saya remaja, heeh. bahkan sampai sekarang pun masih ada begituan. Ya, menurut saya pribadi ya, Artinya masih melihat Eben iya, sebagai yang selong gitulah ya. eh Ah, jadi tapi kan memang selong iya, atau memang kerong? ya memang begitu pada dasarnya. Ya, nggak menjadi masalah bagi saya, Pak. Oke. Jadi ya saya tunjukkan aja diri saya. Memang itu adanya kok. Ngapain jadi Heeh. dipermasalahkan? Iya, 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 Ya iya. masih syukur kita diberikan seperti ini. Hmm. Banyak kok yang masih ada lebih apa dari kita kan gitu. Jadi kita harus syukur Artinya itu. di bawah langit masih ada langit. Iya, gitu Katanya Pak. begitu kan? Katanya begitu. Di atas langit masih ada Masih ada langit begitu gitu. ya? Oke. Iya. Jadi apapun pandangan yang lahir dari pandangan masyarakat kepada diri saya, Mhm. ya itu nggak berpengaruh terhadap diri saya. Karena diri saya yang mampu membentuk diri saya sendiri ke depannya, bukan masyarakat itu sendiri. Kan saya yang menjadi diri saya, bukan orang lain. Itu dia. Keren. Sangat percaya diri. Ya, harus percaya diri, Pak. Betul, betul. Dan gimana ya, Pak? Kalau kita nggak percaya diri dengan apa yang ada dalam diri kita, itu yang akan membuat kita down. Saya pernah Pak, sekali Yuk. saya merasa, kenapa ya Tuhan berikan ini kepada saya? Kenapa nggak harus sama orang lain? Kenapa harus sama saya gitu? Jadi saya sudah begini, saya pernah sakit, semua sudah pernah saya alami. Kenapa harus saya gitu kan Pak? Saya Itu tahun berapa? yang mana? Kenapa harus saya yang Iya, mempunyai mata selong? itu berpikirnya mulai dari remaja lah, remaja sampai akhir-akhir ini juga saya pernah berpikir gitu kok Pak, tanpa disadari. Mahasiswa ini. Iya, saya pernah berpikir gitu. Tapi saya mencoba semakin sadar, Hmm? semakin memahami, Hmm? oh Tuhan itu punya banyak karya, Tuhan itu punya banyak kuasa atas Hmm. ciptaannya. Hmm. Jadi kadang ya kalau orang-orang ejek saya dengan tadi, Eben Selong katanya kan, Hmm. kemana sih kamu tengok katanya pula kan. Ah, Jadi aku kadang ya berpikir aja, pikirku gini, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau mereka mengejek saya, mereka hmm. mengejek Allah. Itu saja pikiran saya Pak, secara positif. Teologi Biar banget ini ya. biar saya semakin percaya diri gitu loh Pak. Ah, itu dia Pak. Oke, 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 oke. Eh, ya, Sandro, bisa cerita kira-kira apa namanya pengalaman kok bisa yakin begitu tadi itu? Kalau soal yakin, Pak, Hmm. karena apa ya, sudah banyak mengalami hal yang sama. Terus Hmm. selalu bertanya kayak mau sampai kapan? Mau sampai kapan kayak orang Apa, meratapi diri iya begitu? meratapi diri kayak menerima saja mereka bilang kamu gini gini gini. Makanya bagi saya kayak manusia itu semua unik, punya Oke, keunikannya ya. masing-masing. Jadi Hmm. uniknya Eben mungkin saya ndak bisa ke situ, tapi Ah, mungkin saya punya sesuatu yang kayak bisa saya kembangkan di situ. Makanya bagi saya ketika dipandang juling, kerok dan hmm. sebagainya bagi saya tidak memberikan dampak negatif buat orang lain. Karena istilahnya kayak eh kalau bicara tentang eh misalnya kayak disabilitas Hmm, begitu hmm, Pak, hmm. mungkin ada disabilitas tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dan mungkin bisa merepotkan orang lain. Oke, Tapi yuk. bagi saya kayak apa yang saya alami tidak tidak pernah sampai kayak buat orang repot, Hmm, orang berat dan sebagainya. Hanya saja mungkin karena standar normalnya tuh begini loh. Jadi oke. kayak saya dalam dalam gereja atau di mana normalnya tuh orang kalau khotbah tuh pasti gini loh, lihat ke depan dan Hmm, sebagainya. Tapi bagi saya apalagi sebagai mahasiswa teologi, hmm, eh, pengalaman yang saya dapat itu ketika saya bisa menunjukkan bahwa
orang yang mungkin dicap buruk, sebenarnya mereka bisa memberikan sesuatu yang positif untuk orang lain. Contohnya waktu praktik khotbah homilid Oke, yang yuk. mungkin Bapak tahu Ah, yang tentang orang buta sejak lahir. yuk, Di yuk. saat itu kan mungkin orang tidak berpikir untuk membawa arah ranah ke disabilitas, tapi saya berpikir bahwa ini satu kesempatan untuk saya menunjukkan bahwa disabilitas itu sebenarnya keunikan, bukan, dan itu sebenarnya berkaitan dengan potensi, bukan Hmm. sesuatu yang langsung mutlak yang tidak Ap- bisa. Ketika kalian ini kan sudah sorry, sudah praktik khotbah kan? Ya, sudah. Nah, ketika kalian khotbah, ya kan? Itu kan misalnya nih, kebanyakan orang itu menghadap ke depan, yakni jemaatnya di depan. Ya. Nah, tapi kan kalian bisa memperhatikan ke depan, tapi mata kan tidak sorry, maksud saya kalau memperhatikan jemaat yang di samping samping gitu, sorry, boleh menengoknya kemana? Langsung menengok aja toh, Pak. Oh, menengok aja. Ya. Tapi kalau dari saya, Pak, Gimana? ada keuntungan mata juling, Pak. Ah, Ada keuntungannya. Misalnya kalau bawa motor, ah, kita ndak perlu lihat spion spion. gini, tinggal gini aja. Jadi kayak kita lurus, kita tinggal gini aja, udah, nggak perlu harus toleh. Jadi itu yang Bapak nggak punya ya? Iya, itu keuntungannya di situ sih, Pak. Jadi kalau mau lihat lihat spion nggak perlu harus gini gini gini, tinggal gini aja gitu, Oh, langsung. Itu keuntungannya di situ. oke. Oke, lanjut yang khotbahmu tadi itu Nah, waktu tentang ini dosa siapa gitu ya? iya, Betul ya? iya, Ini karena kan dosa ayahnya atau iya, dosa dosa dia? ibunya. Apalagi kan Terus? ini karena faktor keturunan. Yuk. Bagi saya kayak, eee, Itu pas sekali ya. Kalau faktor keturunan kan kemudian kalau dihubungkan ini dosa ayah atau dosaku, iya, gitu kan? Oke, refleksinya apa? bagi saya bukan karena dosa sih Yuk, sebenarnya. Tapi kayak, ketika Allah menciptakan itu kan semua itu baik, yuk, Iya. yuk. tapi baik di sini bukan berarti sempurna, Pak, bagi saya. Oke, Jadi oke, kayak oke. istilahnya ini yang baik menurut Tuhan, tapi belum tentu baik menurut manusia. Oke, yuk. Itu yang saya refleksikan di situ. Makanya ketika saya praktek dan saya membawakan, terus saya kasih contoh, Pak, Ah. pembicara yang Nick Nick Vujicic Fujinik. Fujinik. Ah, Nah, saya bilang, "Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu ketika melihat gambar ini?" yuk. Pasti kan semua bilang, "Ini siapa? Nggak ada kaki tangan." Yuk. Tapi saya bilang bahwa dia juga mengalami hal yang sama ketika dia meratapi apa yang dia alami, tapi dia sadar juga mau sampai kapan. Akhirnya Oke. dia mengembangkan potensi dan bisa jadi pembicara yang hebat. Makanya Jadi saya motivator ya luar itu biasa jadi ya. salah satu role model. Ketika Oke. saya khotbah itu saya melihat bahwa saya merefleksikan begitu. Hmm, Maksudnya hmm, kayak hmm. di saat itu saya masih melihat saya yang seperti ini. Tapi ketika saya membawakan khotbah tentang dia, saya juga merefleksikan di tengah khotbah, kok dia bisa ya? Istilahnya dia tidak juling seperti saya, dia terbatasnya tuh jauh lebih kayak Jauh lebih parah jauh gitu lebih lah ya. parah. Makanya saya nonton, dia bilang gini, salah satu disabilitas terbesar itu adalah ketika kita tidak bisa menerima dan mempercayai diri kita sendiri. Oke. Jadi kayak itu disabilitas Itu terbesar, disabilitas terbesar terbesar bagi dia. ketika seseorang Tidak mampu untuk menerima siapa tidak dia, mampu menerima dirinya tidak sendiri. mampu menerima, mengenali, dan tidak Ah, mampu percaya bahwa dia punya potensi. Itu yang kayak, oh, langsung kayak refleksi jadi kekuatan begitu buat saya. oke, Fujinik, Helen Keller, betul ya? Iya, betul ya? Tahun pernah nonton itu enggak? Film Helen Keller yang apa namanya? Disabilitas, kayaknya dia dia double ya. Dia kayaknya tuli dan juga tidak bisa bicara ya. Kayaknya tidak bisa bicara karena beberapa referensi yang saya baca itu si siapa itu pendampingnya itu sampai panjang begitu ketika dia menyatakan water gitu ya. Itu dengan tahu oh ini water gitu. Artinya dengan menyentuhkan air. Kemudian bilang pasir begitu dan menyentuhkan pasir gitu. Tapi dia luar biasa. Pada akhirnya kemudian dia sekolah, dia kuliah, dan saya pikir dia disabilitas yang mendapatkan Nobel maksudnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, kalau pengalaman Sandro membaca Alkitab, ya, berarti membaca Alkitab dalam perspektif orang-orang
disabilitas. Mhm. Ingat enggak kalau di Alkitab itu bahwa persembahan itu harus sempurna? Iya betul ya? Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, ya kan? Itu kan harus tidak bercacat, betul kan? Tidak boleh berbonggol, tidak boleh bungkuk berarti kan? Oke, tapi kalian membacanya gimana tuh? Jangan-jangan kalau misalnya itu dikenakan kepada refleksi diri, ya kan? Itu persembahannya. Tapi kalau imamnya, betul ya? Di kitab imamat itu kan dibilang kan, imam itu tidak boleh bercacat. Betul kan? Tidak boleh terlalu pendek. Tidak boleh juga terlalu panjang. Ya kan? Ukurannya detail banget. Nah, kalian mau jadi pendeta. Gimana membaca Alkitab yang model begitu? Gimana Ya, nih? kalau aku sih membacanya itu, Pak, ya kembali lagi ke siapa pembacanya gitu loh. Oke. Ditujukan kepada siapa gitu loh, Pak. Jadi ketika aku mungkin membaca kitab itu mungkin tidak mempengaruhi diri saya karena Hmm. melihat dulu konteksnya pada saat itu konteks apa gitu loh, Pak. Oke. Jadi Yuk, yuk. mungkin kepada konteks kita saat ini sudah berbeda. Jadi Hmm. kan untuk menafsirkan suatu teks kan perlu untuk melihat konteks masa lalu dengan masa kini kan. Oke, Nah, jadi oke. Hmm. ketika mungkin saya membacanya ya mungkin untuk persembahan itu tidak cacat dan apa ya mungkin di satu sisi kita merasa bahwa kita ini merupakan orang yang catat. Tapi di satu sisi juga kita harus perhatikan persembahan yang dimaksud di sini apa gitu loh. Hmm. Sebagai persembahan sebenarnya kalau kita eh, membangun diri kita atau membentuk diri kita untuk menjadi seorang pendeta atau seorang yang mengabdi kepada Tuhan menjadi pelayannya, kita sepenuhnya memang mempersembahkan diri kita untuk melayani. Tapi dalam hal ini kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi seorang pendeta ya yang saya ketahui sampai dengan saat sekarang ini Hmm. ya belum seperti yang ditekankan dalam kitab-kitab tadi, Pak. Jadi Oke. ya saya berpikir ya saya akan bisa menjadi seorang pendeta walau saya dengan keadaan seperti ini karena saya yakini bahwa Tuhan itu sudah menentukan yang terbaik bagi saya dan saya yakini posisi saya sekarang yang hendak mempersiapkan diri menjadi seorang pendeta itulah yang akan ditetapkan oleh Tuhan bagi saya. Saya percaya itu, Pak. Sehingga tadi kalau dikatakan bagaimana pendapat saya ketika membaca Alkitab itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh bagi diri saya karena ya kembali lagi ke siapa pembacanya, di mana konteksnya itu terjadi. Jadi kalau sekarang kan udah beda lah Pak sama masa Oh, yang lalu kan. oke, Jadi oke, gitu. oke. Itu Oke, sih keren, dari keren, saya. keren. Kalau Sandro, gimana Sandro? Kalau Pak, Eh, kan Alkitab itu ditulis tuh kan dengan ketentuan dan kepentingan tertentu juga, Pak. oke. Jadi kita lihat dulu misalnya kayak dipengaruhi itu dari budaya apa. Nah, biasa Hmm. kan Alkitab itu kan patokannya normal dan tidak normal, Oke. yang positif dan negatif. Nah, biasa kan orang kalau misalnya kayak bercacat itu kan sesuatu yang negatif. Yuk. Jadi kayak sama kayak Eben bilang kayak kita lihat eh, siapa yang baca. Nah, ketika menafsirkan misalnya kayak contoh di yang praktik khotbah, Hmm. saya melihat tuh bukan dari sudut pandang orang normal, tapi saya melihat dari pengalaman orang disabilitas. Oh, Hmm. ternyata disabilitas tuh dipandang sebagai dosa. Kenapa dipandang sebagai dosa? Jadi kayak dicari lebih dalam. Hmm. Oh, ternyata ada beberapa hal misalnya yang mempengaruhi. Tapi ketika membaca Alkitab dari lensa disabilitas juga, Pak, Hmm. bagaimana kayak kita menghadirkan apa ya, pemahaman baru yang istilahnya adil buat mereka. Jadi mengubah sudut pandang orang. Jadi ketika di praktik khotbah itu saya bilang bahwa seringkali kita orang-orang yang merasa diri normal, ketika seorang merasa dirinya normal, sebenarnya dia sudah disabilitas, Hmm. merasa dirinya sempurna. Makanya di situ saya bilang bahwa seringkali kita merasa kita sudah baik, Ya, ya. tapi sebenarnya belum. Hmm. Karena kita misalnya baik untuk orang tertentu. Makanya kan ada istilah kayak buta rohani. Nah, itu mungkin banyak yang mungkin bukan hanya orang-orang awam, banyak sekali orang-orang teologi yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, buta rohani gitu. Ya, Ketika ya. mereka merasa sudah berbuat baik, tapi ketika dengan orang-orang yang mengalami disabilitas masih ada stigma. Misalnya kayak dalam beberapa pelayanan, biasa kan anak-anak yang autis tuh Hmm. kalau apa tuh kan susah dikontrol. Nah, itu kan seringkali masih
dihindari begitu. Betul, 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 betul. Mungkin itu sih kalau dari saya. Gitu ya. Oke. Makasih. Ini jadi teman-teman hari ini kita bisa mendapatkan satu hal yang terkait itu tadi ya. Jadi membaca Alkitab itu rupanya juga akan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang pembaca. Betul ya? Betul, Pak. Ya kan? Kalau sudut pandang pembaca normal, artinya orang-orang yang tidak disabilitas gitu ya, itu berarti pasti akan dipengaruhi oleh kepentingan non-disabilitas ini. Benar, Pak. Itu kan? Ya, benar. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan atau membaca Alkitab dari kacamata disabilitas, bukan dalam rangka untuk semakin mendiskreditkan ini ya, tapi bagaimana Alkitab itu bisa membebaskan. Betul kan? Betul, Pak. Ini kan tadi itu dosa siapa nih? Orang tuanya kah? Ya, Betul ya? betul. Gitu kan? Tapi bisa nggak ketika kita baca Alkitab itu, orang-orang disabilitas merasa termerdekakan. Ya kan? Merasa bahwa mereka juga umat Allah tadi itu kan bilang kan? Ya, mereka juga umat Tuhan. Gitu kan? Segambar dengan serupa dengan Allah tadi itu ya. Ya, oke. Keren, keren. Nah, kalau begitu gini, ini waktunya habis belum ini? Oke, gini deh. Kalau misalnya pengalaman kalian dengan Juling itu tadi, ya, dengan kondisi yang seperti hari ini, dengan mendapatkan stigma negatif, ya, itu sebuah perjuangan yang tidak sederhana, ya kan? Dari kecil, bahkan Eben tadi bilang sampai hari ini, ya kan? Sampai ketika kalian kuliah, seperti itu. Ya, meskipun tidak semuanya. Sandro masih mengatakan dampak dari semuanya itu dia harus pilih, ya kan? Lu bisa terima gue nggak? Ya kan? Kalau lu nggak bisa terima gue, ngapain gue berteman denganmu? Selektif gitu. Iya kan? Pada akhirnya menjadi sangat selektif. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah kalian tetap fight dengan keyakinan, enggak, meskipun saya disabilitas, ya kan? Meskipun saya mendapatkan stigma negatif, saya akan memperjuangkan panggilan saya. Saya akan mempersiapkan diri sebagai calon pendeta. Itu kalian yang kuat. Dan kalian yang bisa melihat stigma negatif itu dalam perspektif yang positif. Ya kan? Bisa nggak berpesan kepada teman-teman yang mungkin mengalami selong, juling, kerok tadi itu, bagi mereka yang setelah dicap dosa dan macam-macam tadi itu, semakin minder, semakin meninggalkan komunitas, mungkin juga dia akan meninggalkan sekolahnya, mengubur impiannya, ya kan? Bisa nggak memotivasi mereka? Apa motivasi untuk yang bisa diberikan untuk mereka supaya mereka bisa fight seperti kalian? Oke, apa motivasi untuk mereka? Atau saran lah ya untuk mereka? Yuk, siapa? Eben dulu atau Sandro? Oke, Sandro dulu bisa. Ya, kalau enggak durasinya terlalu lama ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya dan Eben, ataupun teman-teman yang mengalami disabilitas yang lain, yang mau saya katakan adalah kalian yang lebih mengenal diri kalian, bukan orang lain. Mungkin orang lain melihat kalian sebagai sesuatu yang salah, sebuah kecacatan, sesuatu yang tidak normal, tapi pahamilah bahwa kalian itu anugerah dari Tuhan. Karena ingatlah bahwa setiap keterbatasan yang Tuhan kasih, ada sesuatu rancangan yang Tuhan ingin berikan untuk kalian. Mungkin saja dari apa yang teman-teman alami, itu cara Tuhan untuk istilahnya menunjukkan kuasanya dari teman-teman. Dan mungkin dari teman-teman juga bisa menjadi wadah kesaksian untuk orang lain, menguatkan orang lain juga. Dan jangan terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Cacat, disabilitas, tidak normal, tidak perlu untuk pedulikan itu, tapi tidak perlu apatis ya. ya, benar. Oke, yuk. Dan tidak apa-apa juga kalau lebih selektif dalam memilih teman. Itu saja mungkin dari saya. Oke, Eben.
Oke, Ya. kalau pesan saya Hmm. untuk setiap orang, bukan hanya orang yang disabilitas, Oke, yuk. untuk setiap orang. Hmm. Jadi ingatlah bahwa kita semua berharga. Oke, Kita iya. semua berharga di mata Tuhan, berharga di mata keluarga, berharga di mata masyarakat sekitarnya, sekaligus berharga untuk diri kita sendiri. Jadi mari, apapun kondisi diri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, syukurilah. Hidup itu merupakan anugerah, Hmm. dan ingat, tidak ada seorang pun yang memiliki kesempurnaan yang sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna itu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Maka buktikanlah bahwa dirimu itu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk satu tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Jadi, jangan berkecil hati apapun kondisi dirimu seperti apapun, jangan pernah berkecil hati. Dan juga bagi orang-orang lain yang mungkin lebih punya fisik yang lebih eh, beda dari kami juga, yang mungkin bisa dikatakan sebagai yang cukup sempurna dari apa yang telah kami alami, teman-teman jangan pernah mengucilkan, jangan pernah menstigmatisasi bahwa orang yang seperti kami ini merupakan orang yang tidak layak, tetapi jadilah sebagai orang-orang yang mampu untuk membangun, mendorong, mensupport dia supaya menjadi orang-orang yang kelak akan berhasil pada masanya. Itu pesan saya untuk kita semua. Oke, terima kasih, Sandro, Eben, ya. Jadi ingat, yang pertama adalah setiap kita dilahirkan sebagai anugerah, gitu ya. Jadi anugerah dan berkat bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan. Apapun kondisinya itu berkat, ya. Apapun kondisinya itu anugerah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah tadi disampaikan Tuhan punya rencana. Begitu ya. Ya, betul. Tuhan punya rencana yang indah untuk siapapun. Ya. Yang juling, Tuhan punya rencana untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Ya. Kita tidak pernah tahu. Ya. Dan mari karena kita sudah direncanakan oleh Tuhan dengan rencana-rencana tadi itu, mari terus bergerak. Ya. Terus wujudkan rencana Tuhan tadi itu. Supaya apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk siapapun kita, pada akhirnya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi kepada siapapun teman-teman dengan disabilitas, kepada keluarga, termasuk orang-orang dengan non-disabilitas, jangan jumawa, gitu kan ya. Jangan jumawa karena setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Termasuk setiap orang juga punya kelemahan yang berbeda. Ya. Itu yang kata Deborah Beth Kramer, setiap orang itu berpotensi, gitu ya, Ya, betul, Pak. open minority. Minority. Setiap orang punya potensi untuk mengalami kedisabilitasan. Ya, terima kasih Eben. Ya, Pak. Saya berdoa supaya jadi pendeta. Amin, Pak. Luar biasa menginspirasi teman-teman sekalian. Siap, Pak. Terima kasih Sandro. Boleh salaman dong? Terima kasih Sandro. Luar biasa. Yuk, ya. Jadi ini dua inspirator kita semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi kita kekuatan, semangat, dorongan orang tua menghantar teman-teman sampai di tempat ini. Semoga jadi pendeta, selamat melayani, buka gereja seluas-luasnya sebagai sebuah ruang bagi disabilitas. Ya. Terima kasih dan Tuhan berkati untuk kita semua.